Hai semua, nama gue Ewing dan terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Halloween lo. Pada episode kali ini, gue bakal membahas 5 ritual pemanggilan setan. Well, seperti yang lo lihat sendiri, gue dikelilingi oleh lilin. Di sini ada 2, di situ ada 2. Dan ini bukan mati lampu, ini hanya, lilin merupakan simbol salah satu bahan yang kayaknya wajib untuk melakukan ritual pemanggilan setan. So, gue matiin lampu dan ya udah. Video kali ini gue dedikasikan kepada lo semua yang antusias menyambut Halloween. Gue sendiri senang banget nih dengan Halloween karena hari ini adalah hari dimana gue bisa keluar rumah tanpa perlu menggunakan topeng. Gue tadinya nih pengen menunjukkan sisi monster dari Ewing, cuman enggak deh, cukup aja beberapa orang yang tahu. Iya, kamu yang tiap malam chat dengan aku, cukup kamu aja yang tahu. Sebelum gue masuk ke dalam topik, seperti biasa, gue akan memberikan pengumuman penting. Gue sebagai konten kreator dari Ewing HD mengumumkan bahwa episode spesial malam Halloween ini adalah episode terakhir dari season pertama #malam Jumat. Yap, lo nggak salah dengar, episode spesial ini adalah episode terakhir dari season pertama #malam Jumat. Tidak akan ada lagi video malam Jumat sampai 3 atau 6 bulan mungkin. Kenapa? Well, nanti ya gue jelasin di akhir video. Sekarang, mulai dari ritual asli Indonesia sampai ritual yang penuh resiko, berikut adalah 5 ritual pemanggilan setan. Kelima, jalangkung. Well, you know it, gua harus memasukkan ritual pemanggilan asli Indonesia di sini. Jalangkung merupakan sebuah permainan yang bersifat supernatural, yang mana tujuannya adalah memanggil makhluk halus. Cara menggunakannya bisa gue bilang mudah banget. Lo mesti berada di lokasi yang gelap dan mempunyai energi, tapi jangan pernah mainkan di rumah. Lo membutuhkan boneka jalangkung yang bisa lo buat sendiri menggunakan bahan-bahan rumah tangga, atau dalam gambar di samping ini adalah gayung yang terbuat dari batok kelapa dan dibuat sedemikian rupa agar menyerupai bentuk manusia. Setelah itu lo membutuhkan 3 orang teman lo, 2 teman lo memegang boneka jalangkung, 1 lagi menjadi pawang jalangkung. Lalu sediakan alat tulis untuk media berkomunikasi makhluk halus dengan lo. Kalau lo udah siap, ucapkan mantra berikut ini. Jalangkung jalangset, di sini ada pesta kecil-kecilan. Jalangkung jalangset, datang tidak diundang, pergi tidak diantar. Ucapkan mantra tersebut berkali-kali sampai merasa boneka tersebut telah dirasuki makhluk halus. Beberapa ada yang bilang katanya nanti boneka ini bakalan seberat manusia, bisa dibilang 50 kg mungkin. Setelah itu, lo bisa deh berkenalan dengan makhluk tersebut dan menanyakan berbagai macam informasi. Kalau udah selesai, jangan lupa berpamitan dengan makhluk halus. Ada yang bilang juga nih, salah satu dari kalian atau teman-teman lo nih, lo mesti mengantarkan boneka tersebut ke kuburan si makhluk halus, atau hal buruk akan terjadi. Keempat, Crossroad Demons. Crossroad Demon adalah ritual pemanggilan setan di mana lo akan membuat perjanjian melalui setan dengan menjual jiwa lo. Crossroad Demon ini bisa dibilang ritual yang populer di Amerika karena di beberapa cerita yang gue dapat, Robert Johnson, penyanyi blues yang hidup dari 1911 sampai 1938, digosipkan mempunyai perjanjian dengan setan agar bisa menjadi penyanyi blues paling terkenal. Cara menggunakan Crossroad Demons ini gampang banget. Lo membutuhkan box kecil yang berisi foto lo, tanah kuburan, dan tulang dari kucing hitam. Setelah itu lo pergi ke perempatan jalan dan gali lubang di tengah jalan tersebut dan kubur kotak yang berisi bahan tadi di lubang tadi. Lalu tunggu beberapa saat. Nanti akan muncul setan berwujud manusia yang siap mengabulkan permintaan lo dengan harga yang setara dengan nyawa lo. Ketiga, Ouija board. Ouija board kayaknya ritual pemanggilan setan yang bisa dibilang paling terkenal sedunia. Ouija board sebenarnya sudah ada sejak 1100 Anno Domini atau sebelum Masehi di Cina. Dulu Ouija board di Cina dinamakan ritual Fuji, di mana fungsinya bisa dibilang mirip, yaitu memanggil setan atau makhluk halus dan menjadikan papan yang penuh huruf ini media untuk berkomunikasi. Ouija board adalah satu-satunya permainan supernatural yang dijual bebas, dan kata Ouija sendiri merupakan trademark yang sekarang dipegang oleh Hasbro, perusahaan pembuat mainan anak. Yang lo
sering main Monopoly ya? Monopoly lo pasti kenal dengan Hasbro. Cara menggunakan Ouija board itu mudah, yaitu ya lo tentu aja punya Ouija board. Kalau lo nggak punya, mungkin lo bisa print sendiri Ouija board dari Google. Banyak. Lo kumpulkan 3 atau 5 temen lo untuk ikutan bermain. Lo sebaiknya memainkan di tempat yang gelap dan nyalakan lilin supaya agak terang. Kayak gini nih suasananya. Dan sebaiknya jangan mainkan di rumah. Kalau lo dan teman-teman lo udah siap, udah serius, dan udah fokus, letakkan jari tengah dan jari telunjuk kedua tangan lo ini ke pointer yang ada di Ouija board. Lalu lakukan 3 putaran untuk membuka portal ke dunia sana. Setelah itu tunggu sebentar dan tunggu pointer sampai dia mulai bergerak random. Kalau udah bergerak, lo bisa menanyakan makhluk pertanyaan yang sederhana. Nanti makhluk halus akan menggerakkan pointer yang lo bertiga pegang dan menjawab pertanyaan lo melalui huruf yang diarahkan. Kalau lo udah selesai bermain, buat kembali lingkaran untuk menutup pintu ke alam sana dan ucapkan selamat tinggal kepada makhluk halus tersebut. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Ouija board, gua sarankan lo search berbagai macam pengalaman Ouija board di Google supaya lo bisa memainkan ini dengan aman. Kayaknya nggak dengan aman deh. Coba aja. Kedua, Elevator to Hell. Well, ritual ini sebenarnya merupakan ritual pemanggilan dan berkunjung ke alam di seberang sana. Ritual ini sebenarnya mulai populer sekarang-sekarang ini dan di berbagai negara Asia seperti Jepang, Korea, Cina, bahkan Indonesia juga. Caranya gampang banget, lo mesti berada di gedung dengan lantai 10 lebih dan mempunyai lift. Setelah itu lo masuk ke dalam lift dari lantai dasar atau ground floor sendirian. Serius sendirian, ritual ini nggak akan bisa komplit kalau berdua atau bertiga. Nah, kalau udah siap, pergi ke lantai 4, 2, 6, 2, dan 10 secara berurutan. Kalau ada yang masuk ketika lo pergi ke lantai tersebut, well, berarti ritualnya gagal dan mesti diulang lagi. Nah, kalau udah di lantai 10 nih, pergi ke lantai 5 tanpa perlu keluar dari lift. Tunggu sebentar, karena nanti akan ada wanita yang masuk ke lift menemani lo. Jangan coba-coba ajak wanita tersebut untuk ngomong. Jangan. The best thing you can do is just shut up. Sekarang tengah tombol lantai 1. Nah, kita ada di lantai 5. Logikanya nih, kalau kita pencet lantai 1, lift bakalan turun dong. Enggak. Lift justru bakalan naik ke lantai 10. Kalau ingin terus lanjut, lo bisa tunggu lift tersebut sampai berhenti atau melebihi lantai 9. Tapi kalau lo tiba-tiba pengen mendadak pengen berhenti ya, pengen stop, lo tekan lantai 6, 7, 8 untuk menghentikan ritual. Setelah lift menuju lantai 9, 10, 11, atau seterusnya, di atas 10 lah pokoknya, itu artinya lo telah menyelesaikan ritual. Satu-satunya cara untuk mengetahui apakah lo berhasil melakukan ritual ini atau tidak adalah lo satu-satunya orang yang ada di dunia itu. Yep, lo satu-satunya orang yang ada di dunia itu. Gue nggak tahu ya apa selanjutnya yang mesti lakukan, tapi pastinya nih wanita yang tadi masuk ke lift bersama lo itu bukan manusia. Coba aja lo tengok sekarang. Pertama, one man hide seek. Lo pernah nggak sih merasa kesepian? Well, gue sering banget. Maka dari itu gue baca novel horor, nonton film horor, baca-baca cerita horor, sehingga gue nggak merasa sendirian lagi. Wow, salah satu lilinnya mendadak mati. Kayaknya gue nggak sendirian di dalam video ini. Tapi, apa jadinya kalau lo udah melakukan hal itu semua, tapi lo tetap juga merasa bosan dan kesepian? One man hide seek solusinya. One man hide seek atau bisa dibilang petak umpet sendirian adalah ritual pemanggilan setan yang kayaknya nih paling praktis, paling meyakinkan, dan paling menyeramkan menurut gue. Caranya gampang banget. Lo membutuhkan boneka, beras, jarum beserta benang merah, gunting atau pisau, 1 gelas garam, dan tempat untuk bersembunyi. Setelah itu, keluarkan kapas dari dalam boneka dan ganti isi boneka tersebut dengan beras. Gunting kuku lo sedikit dan masukkan ke dalam boneka yang tadi nih, lalu jahit kembali boneka tersebut menggunakan jarum dan benang merah. Kalau udah nih, sisihkan boneka tersebut. Sekarang isi bak atau tempat penampungan dengan air, lalu letakkan segelas air garam di tempat persembunyian lo. Setelah itu, namai boneka ini. Misalnya ya, kita namain boneka ini Mantan. Ketika jam 3 pagi nih, kita katakan kalimat Mantan, kamu jaga yang pertama ya, kepada boneka. Lalu bawa boneka tersebut dan masukkan boneka ke dalam bak air.
Sekarang matikan lampu dan nyalakan TV, lalu pergi ke tempat persembunyian lo maksudnya. Lo ngumpet lah pokoknya. Hitung 1-10 dengan mata tertutup, lalu pergi ke kamar mandi dengan pisau atau gunting. Ketika di sana, katakan, "Aku berhasil menemukanmu, mantan." Dan tusuk boneka dengan pisau atau gunting yang lo pegang. Katakan kepada boneka, "Sekarang kamu yang jaga ya, mantan. Letakkan boneka di tempat semula, di tempat air ini, dan lo pergi ke tempat persembunyian lo." Nah, ini nih finishingnya. Lo masukkan air garam ke mulut lo. Jangan diminum, masukkan aja. Kalau lo keluar dari tempat persembunyian tanpa air garam di dalam mulut lo bakal merasakan sesuatu berkeliaran di sekitar lo. Satu-satunya cara untuk mengetahui apa yang terjadi atau siapa yang berkeliaran ini adalah lihat apa yang terjadi dalam TV. Dengan air garam di mulut, keluar dari tempat persembunyian dan cari boneka tersebut. Biasanya bonekanya nggak akan ada di kamar mandi. Dia udah bergerak sendiri ngumpet, melainkan di tempat lain. Relax, jangan panik. Apapun yang terjadi, jangan tumpahkan atau telan air garam yang ada di mulut lo. Cari boneka tersebut. Kalau udah ketemu, siram boneka dengan air garam yang ada di gelas dan semprotkan air yang ada di mulut ke boneka tersebut. Dan katakan, "Aku menang sebanyak 3 kali." Ritualnya selesai. Lo bisa bakar dan buang boneka tersebut ke tempat yang jauh. Beberapa hal yang mesti diperhatikan adalah jangan keluar rumah sampai ritual ini selesai. Lo mesti mematikan semua lampu di rumah. Jangan berisik ketika bersembunyi. Lo hanya perlu memasukkan air garam ke mulut ketika finishing ritual. Jangan melanjutkan ritual ini lebih dari 1 jam. Untuk keamanan, jangan kunci pintu, termasuk juga pintu depan. Jadi, andaikan kalau lo panik, lo bisa langsung kabur. Dan minta bantuan teman lo juga untuk standby di luar rumah, berjaga-jaga kalau suatu hal buruk terjadi saat ritual berlangsung. Terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Halloween lo. Gimana? Ada yang berminat mencoba ritual pemanggilan setan? Mungkin gue bakalan datang langsung ke rumah lo. Mungkin. Well, gue sendiri sebaiknya tidak menyarankan, karena Tuhan menciptakan manusia dan setan berbeda alam dengan alasan tersendiri. Jadi kalau lo dengan sengaja memanggil setan atau pergi ke alam sana, gue sama sekali nggak mau bertanggung jawab dalam bentuk apapun. Kasih gue jempol ke atas kalau lo suka dengan video ini, dan kasih gue jempol ke bawah kalau gue membuat malam Halloween lo malah menjadi membosankan. Nah, kira-kira nih, apa yang bakalan lo lakukan ketika setan muncul pas lagi lo jalan ke kamar mandi tengah malam? Tulis jawabannya di kolom komentar di bawah ya. Sekarang, seperti yang gue jelaskan di awal video tadi, ini adalah video terakhir dari season pertama, video malam Jumat. Mungkin beberapa di antara lo ada yang bertanya, "Kenapa berhenti, Wing? Gue suka banget dengan video lo seharusnya buat ini terus." Well, gue juga suka menghibur kalian dengan video malam Jumat, tapi ada beberapa hal yang mesti gue pertimbangkan. Pertama, gue ingin membuat kembali konsep video malam Jumat. Gue orangnya selalu progresif. Lo bisa lihat sendiri dan menilai video malam Jumat gue selama 15 episode terakhir. Banyak sekali perubahan, mulai dari setting background yang tadinya di kamar gue, meja PC gue, poster, dan akhirnya jadi gelap begini. Nah, gue ingin nih video malam Jumat gue nanti nih di season kedua bener-bener mempunyai konsep yang kuat, dosis horor yang sakit banget, sehingga gue bisa menciptakan hiburan yang menyeramkan tapi juga menarik untuk ditonton. Kedua, gue membutuhkan budget ekstra. Well, untuk bisa membuat video yang sangat menghibur, mau nggak mau ya gue butuh budget. Kebetulan budget gue sedang menipis dan kebutuhan hidup juga makin tinggi ya. Jadi ya, gue liburan dulu dari YouTube, ngumpulin budget lagi, beli beberapa equipment baru, ngontrak kamar yang lebih luas, kerjasama dengan berbagai macam orang. Nah, setelah itu deh baru gue bisa berkarya lagi. Banyak yang bilang jadi YouTube tuh enak, lo terkenal, lo punya banyak duit. Well, terkenal sih ya, tapi kalau banyak duit, kalau YouTuber luar negeri mungkin banyak duit, mungkin mereka punya banyak duit. Tapi gue, yalah, jumlah uang di dompet gue sama dengan jumlah subscriber gue sekarang. Itulah 2 alasan gue pause YouTube gue. Tapi bukan berarti gue berhenti ya, enggak. Gue mungkin bakalan muncul di video lain, entah itu di channel IDYT, di channel Loop, atau mungkin kolaborasi di channel kalian.
Gue hanya liburan, mungkin selama 3 atau 6 bulan gue bakalan jalan-jalan cari inspirasi, belajar edit video, revaluasi konsep malam Jumat, dan cari budget ekstra. Tujuan gue tetap kok, membuat video sehingga gue menjadi orang yang lo rindukan di setiap mimpi buruk lo. Terakhir, nama gue Wing. Sampai jumpa di season selanjutnya. Good day.